Coba bayangin, ada satu negara yang tiba-tiba bilang, "Oke, dunia, cukup deh, kita ngurung diri dulu ya, jangan ganggu." Dan itu bukan sehari 2 hari, tapi selama 200 tahun lebih. Yup, itu yang dilakukan Jepang lewat kebijakan yang namanya sakoku. Atau kalau diterjemahin, artinya negara terkunci. Mulai tahun 1639, Jepang benar-benar tutup pintu. Enggak boleh ada orang asing masuk sembarangan. Enggak boleh orang Jepang keluar negeri. Dan yang udah keluar, maaf banget enggak boleh balik lagi. Alasannya, biar stabil, aman, dan enggak kena pengaruh asing. Waktu itu, agama Kristen lagi nyebar lewat para misionaris Eropa. Dan Shogun Tokugawa, pemimpin Jepang waktu itu, mulai ngerasa, ini bisa ganggu kekuasaan gue nih. Akhirnya, Jepang cuma buka satu pintu kecil ke dunia, pelabuhan Nagasaki. Di situ, Jepang cuma izinkan dagang sama Belanda, Cina, dan Korea. Dan itu pun diawasi super ketat. Tapi, itu versi resminya. Karena di balik itu, muncul banyak teori konspirasi yang bikin kita mikir, beneran tertutup atau cuma kelihatannya aja? Ada yang bilang, Jepang tuh sebenarnya masih main belakang. Masih jalin kontak rahasia sama Belanda buat dapetin teknologi dan info luar. Bahkan ada yang percaya Shogun sengaja nutup diri bukan karena takut Kristen doang, tapi karena udah tahu bakal ada kolonialisasi brutal kayak yang terjadi di Filipina. Teori lainnya lebih gila lagi. Katanya, Shogun sengaja simpen teknologi asing buat diri sendiri, biar punya senjata dan kekuasaan lebih gede dibanding tuan tanah lokal. Atau Jepang sebenarnya bikin eksperimen sosial besar-besaran. Nih, kita coba hidup tanpa pengaruh luar selama 200 tahun. Gimana jadinya? Dan akhirnya, tahun 1853, datanglah si tamu tak diundang. Commodore Perry dari Amerika dengan kapal hitamnya yang gede dan galak. Dia maksa Jepang buka pelabuhan. Dan dari situ, Jepang gak lagi bisa menutup diri. Tapi pertanyaannya sekarang, selama 2 abad itu, benar-benar tertutup? Atau kita cuma ngeliat apa yang penguasa pengen kita lihat? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Mau bahas teori sejarah lain yang gak kalah mind-blowing? Jangan lupa follow dan stay curious.